Nah, di satu sisi diizinkannya bioskop kembali beroperasi ini menjadi angin segar ya setelah puasa selama masa pandemi kurang lebih mungkin 8 bulan. Namun apakah pembukaan bioskop diamini seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis hiburan ini? Kita akan bahas malam hari ini bersama Joni Syafruddin, Ketua GPBSI, dan juga ada Linda Gozali, produser Magma Entertainment. Pak Joni, selamat malam. Bu Linda, selamat malam. Selamat malam. Oke, saya ke Pak Joni dulu deh. Dari pengelola bioskop, dari teman-teman pengelola bioskop, nampaknya pembukaan bioskop di masa PSBB transisi ini tidak semuanya diamini oleh pengelola bioskop. Masih ada yang belum mau untuk membuka tempat usahanya. Kenapa Pak Joni? Ya, saya sapa dulu tuh Mbak Linda ya. Silakan Mbak Pak. Linda Gozali ya. Iya, betul. Jadi begini, ini yang keempat kali izin yang dikeluarkan oleh DKI. Yang sebelumnya 1, 2, 3 batal. Ini yang keempat. Nah, dalam keempat ini justru ada yang tidak sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu tentang kapasitas. Kapasitas hanya diizinkan hanya 25%. Itu problem yang sangat menjadi masalah ya buat kita maupun dari produser-produser. Saya rasa dari beberapa produser, asosiasi, itu semuanya mohon maaf katanya kami belum bisa masukkan film kami ke bioskop kalau 25%. Nah, ini yang menjadi masalah penting. Nah, namun demikian, karena saya memimpin organisasi ini tidak secara otoriter, kita beri kesempatan pada hari Rabu tanggal berapa itu 14. Saya minta pendapat masing-masing. CJP mempunyai prinsip utama adalah tetap akan buka. CJP yang dari Korea tetap akan buka. Saya katakan kalau filmnya tidak ada yang dikasih, apalagi film nasional kita kan ada 100 lebih nih yang Tertunda ya? Tidak tertunda. Terus dia bilang, sebenarnya sih Pak Joni, saya takut sama Pak Joni. Mesti takut sama saya, sih bilang. Ya, tampang saya memang kayak gini, tapi hati saya rindu harap, jangan takut, gue bilang. Dia demokratis, agak canda dikit. Dia buka filmnya, saya tanya, dari mana filmnya, Mas? Saya film ada, Pak. Film Korea. Oh iya, saya percaya dia punya film Korea, gitu kan. Jadi buka. Iya Pak, kita buka. Ya baguslah, buka dah. Cuman saya harus melakukan assessment hari Senin depan nih, Mbak. Ya, tanggal berapa tuh 19 ya, kalau lulus dia langsung buka. Nah, kemudian sebelum itu kemarin dari Sinepolis dilakukan juga assessment bahwa dia menyampaikan kepada DKI, Pak tolong 50% Pak, biar ini jalannya bagus. Ada diusulkan untuk ke DKI. Nah, dia belum ada keputusan mau buka atau tidak buka. Tetapi yang paling saya itu juga yaitu yang kita harapkan itu sebetulnya yang mayoritas itu di Indonesia ya XS1, 21. Iya. Saya tanya 21 gimana? Maaf Pak, kita tidak buka, taruh 25%. Oh begitu ya, iya. Nah, kemudian ada Flix juga ikut 21 gitu. Itu problemnya di situ Mbak, masalahnya sekarang. Oke. Jadi kembali kepada gubernur, saya tanya, katanya sih dari pariwisata itu mengusulkannya 50, kayak yang pertama, kedua, dan ketiga, kok bisa jadi 25% gitu loh. Nah itu problemnya. Oke, kenapa angka 25% ini boleh dijelaskan? Kenapa 25% ini akhirnya begitu berat? Padahal selama puasa 8 bulan kemarin di masa pandemi ini, kan dari teman-teman pengelola tempat usaha bioskop ini, bersikeras bahwa kapan bioskop akan dibuka, kapan bioskop tempat hiburan ini akan dibuka. Sekarang kan akhirnya boleh nih, walaupun dengan 25%, apakah mungkin 25% itu juga ini ada di masa percobaan awal, kemudian mungkin nanti bisa ada negosiasi, angkanya akan naik seperti tadi yang Pak Joni harapkan di angka 50%. Iya, gini Mbak, kita bisnis ini bukan kita sendiri, gitu, ada pihak supply film. Nah kalau filmnya nggak mau disuplai ke kita mau putar film apa Mbak? Itu problemnya. Kita nggak bisa pulang apa? Itu yang nasional, yang saya katakan tadi stoknya ada 100 judul lebih. Yang film Hollywood pun masih di cancel terus. Mungkin sampai akhir November apa Desember, mungkin bisa Januari juga gitu loh. Jadi percuma bioskopnya dibuka tapi nggak ada filmnya gitu ya Pak Joni maksudnya ya? Sama aja bohong dong. Sama aja bohong ya?
Nah, gitu loh. Oke, tahan dulu Pak Joni. Saya ke Bu Linda. Bu Linda, selamat malam Bu Linda. Selamat malam. Selamat malam Pak Joni. Ya, malam. Oke. Bu Linda, ya. Bu Linda, coba saya tanya pendapat dari Bu Linda. Apakah juga sama keberatannya dengan Pak Joni karena alasan 25%, kapasitas 25% ini yang paling memberatkan ketika sebenarnya sekarang izinnya kembali diperbolehkan nih, bioskop kembali dibuka. Dari kalangan produser sendiri, apakah memang itu yang paling memberatkan sehingga masih ada seperti tadi, kalau sekarang Cinema 21, kemudian XX1 dan juga Flix yang belum mau membuka kembali tempat usahanya? Pada dasarnya begini, kami para produser ini dan malam ini ketika saya berbicara, terus terang saya tidak mewakili Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI, walaupun saya sekjennya. Jadi saya lebih mau berdiskusi, memberikan pandangan secara pribadi dari PH kami sendiri, yaitu Magma Entertainment. Kalau saya ditanya dengan pertanyaan tadi, tentu saja Mbak, karena begini, saya bisa sangat memahami apa yang Pak Joni pikirkan dan sampaikan, karena terus terang mitra kerja kami yang paling dekat sebagai seorang produser film di dalam ekosistem perfilman Indonesia adalah bioskop. Bioskop ini adalah sumber dari penghasilan kami yang mungkin terbesar dibandingkan dengan pemasukan yang lainnya. Dan karena itu ketika ada peraturan 50% sekalipun, secara pribadi walaupun kami punya film dan kami tetap ingin mendukung bioskop, terus terang sebetulnya hati kami ketar-ketir. Kenapa? Jadi karena begini, kalau kapasitasnya 50%, berarti kalau biasanya kita mendapatkan jumlah layar, di Indonesia kan saat ini ada kalau nggak salah Pak Joni 2.000 layar lah ya Pak, 2.040 sekian kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi katakanlah di antara 2.000 layar itu kan nggak mungkin film kita sendiri. Kita pasti berbagi dengan film lain. Dan kita juga artinya harus berani untuk menyatakan prestasi film kita ini bisa dinilai, dinikmati, dan disukai oleh penonton atau tidak. Tentunya kita berharap layar semaksimal mungkin. Tetapi kalau dari semaksimal mungkin layar yang bisa diberikan kepada kita, misalnya contoh, 100 layar aja katakan, karena kita banyak film, setiap minggu itu pasti ada 3-4 film Indonesia, masih ada film luar negeri lagi, jadi kan kita selalu berbagi di dalam 2.000 layar itu. Kalau katakanlah saya mendapatkan layar jumlahnya itu adalah 100, sekarang dari 100 yang kapasitas penontonnya cuma boleh 50% waktu peraturan sebelumnya, kan maksimum yang bisa saya capai itu berarti kan berapapun 100 dikalikan kapasitas tempat duduk. Sekarang kalau 50% itu udah langsung menyusut tanpa kita kemudian bisa membicarakan tentang kesempatan terbaik yang bisa diberikan kepada filmnya. Kedua, jangan lupa selalu kalau sebagai produser kita memikirkan cost dan reward. Jadi ketika kita mau promosikan film, karena kita terus terang tidak mau masuk ke dalam bioskop tanpa kita juga mempromosikan film kita. Maka dana atau biaya promosi yang kita keluarkan, kan nggak mungkin kita slash 50%, hanya karena kapasitasnya dikurangi 50%. Sekarang kalau ternyata kapasitas hanya diberikan 25%, itu jumlah yang lebih kecil lagi. Sehingga dengan demikian, memang ada yang kita katakan pertimbangan bisnis. Menguntungkankah bagi pengusaha bisnis, dalam hal ini bioskop, dan bagi kami sebagai produser? Karena film yang sudah kita produksi kan nggak mungkin tiba-tiba kita ciutkan biayanya 25, jadi tinggal 25% ya. Iya. Karena biaya produksi kan sudah keluar. Betul. Jadi berarti kalau kapasitasnya dikurangi jadi 25%, secara tidak langsung kalau secara hitungan matematika berarti jumlah layar yang awalnya misalnya saya kebagian 100 dari 100 layar untuk film saya, saat ini saya akan bicara dengan Pak Joni dan minta tolong kepada XX1, kepada TGV dan juga Cinepolis maupun yang lain-lain, tolong dong saya dikasih minimal bioskopnya 400, minimal total layarnya itu 400. Oke. Karena kapasitasnya dari setiap bioskop cuma boleh 25% loh. Iya. Tapi mungkin nggak itu? Nah, kan pertanyaannya gitu, karena kita berarti kan tidak bisa berbagi dengan film lain. Dan dari total itu juga masih mesti dipertimbangkan pertimbangan ketiga, yaitu apa? Kemampuan ekonomi saat ini. Itu menjadi pertimbangan yang sangat vokal, penting, karena dari situ kita semua harus
hitung lagi, balik lagi ke drawing board. Oke, Bu Linda, kalau misalnya tadi dari poin-poin yang disampaikan oleh Bu Linda, artinya sebenarnya dari hitung-hitungan matematikanya tidak menguntungkan kan? Kalau misalnya saat ini nih, apalagi dengan kapasitas tadi 25% itu tadi kan, tidak menguntungkan. Tapi bagaimana kalau saya bilang kan ada pepatah namanya kata better late than never, daripada nggak sama sekali ya mendingan terlambat aja. Karena kita tahu bagaimana dinamika perputaran film itu kan sangat cepat, Indonesia, luar negeri, jadi sangat dinamis sekali. Kalau misalnya tertunda-tunda makin lama bukannya makin tidak menguntungkan juga nantinya, atau mungkin ada pemikiran lain? Betul, itu adalah salah satu resiko yang saat ini terus terang membuat kami berada di persimpangan jalan yang cukup sulit. Kenapa? Karena kita tidak mau tinggalkan bioskop. Saya merasa sebagai produser film, sebagai filmmaker, saya butuh bioskop. Karena itu yang tadi saya katakan, salah satu ekosistem yang sangat amat kita perlukan adalah bioskop. Dan percayalah saya, bahwa ketika kita menonton di HP, sama ketika kita menonton di bioskop, itu beda total. Beda total. Saya merasa ada kenikmatan sendiri ketika kita bisa menghargai karya orang, melihat karya siapapun di dalam bioskop. Karena memang bioskop diperuntukkan untuk itu, dan orang buat film biasanya untuk diputar di bioskop. Jadi kalau dibilang alternatif, ya pasti kita sekarang pun lagi pusing untuk memikirkan ini, jadi kita mau ngapain? Kita nunggu lagi atau kita beranikan diri, karena better late than never. Tapi kalau better late than never-nya itu equal to money loss, bersediakah kita di titik itu kemudian untuk semuanya sama-sama menerima itu? Kalau kita sudah promosi, masuk ke bioskop yang 100%, ternyata memang film kita bukan tren yang disukai. Maka kalaupun ada loss, minimal gini, kita bisa menyatakan we did our best. Iya kan? Pak Joni, silakan tanggapannya terakhir singkat saja, inventarisasi film, kemudian nanti yang akan diputar seperti apa, kemudian harapannya sebenarnya dengan kebijakan ini, khususnya untuk ekosistem bisnis hiburan bioskop ini ke depannya, seperti apa Pak Joni? Sebenarnya sudah dijawab tuh sama Mbak Linda, semuanya udah benar itu. Udah ada perwakilan ya? Benar, jujur aja benar itu, udah bagus itu. Jadi masalahnya tapi yang nggak bagus tadi, udah puter aja bagaimana? Ya nggak begitu dong. Itu lebih bagus nggak usah puter, diam aja, malah kosnya lebih agak ringan. Kalau dioperasionalkan tuh lebih tinggi lagi kosnya. Jadi nggak begitu, harus kita usahakan biar gimana pun daripada enggak nanti yang enggak. Itu pemikiran bisnis. Kenapa CJP putar? Dia punya film sendiri dan dia misinya bukan sekedar jual film. Pak Joni. Dia ada penetrasi budaya di situ. Gitu? Pak Joni, Bu Linda, singkat terakhir saja, alternatif dengan adanya kehadiran platform streaming digital, masing-masing Pak Joni dulu mungkin? Cara saya betul Melinda, udah benar semuanya. Jangankan yang pakai streaming, pakai HP. Yang namanya itu home theater. Kalau orang The Have itu kan punya home theater, semua soundnya dari luar negeri, suaranya yang menjeleger, nonton sendirian, kayak orang gila nggak? Gitu? Nanti istrinya tanya, Pak itu kunci lemari di mana taruh? Di sana lihat. Dilihat nggak ada Pak katanya. Bapak matiin. Dia mesti saya itu kunci. Itu sebetulnya privasinya sangat-sangat dalam, dan bioskop ini kan merupakan satu civic center. Habits orang semua mau datang, ketemu, bisa macam-macam ya, diskusi dan sosialisasi gitu loh. Itu beda-beda. Belum di dalamnya, soundnya itu luar biasa. Itu gambarnya bening, bagus, gede lagi. Sekarang layarnya tuh rata-rata di atas 10 meter. 12 meter, ada yang 15 meter layar lebarnya. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu ya intinya Pak Joni ya? Iya, udah nikmat lah, beda lah. Mudah-mudahan nanti kita makan tempe doang di rumah sama makan di warung Padang. Nah itu aja bedanya gitu loh. Ya mudah-mudahan ini juga didengarkan nantinya dan ada win-win solution lah ya untuk banyak pihak nantinya. Saya potong Mbak, sorry ini Mbak, itu udah bagus. Tapi jangan Mbak mengatakan daripada enggak, putar aja. Itu enggak benar tuh. Gitu. Janganlah ya. Pak Joni, terima kasih sekali lagi, waktunya sangat terbatas. Bu Linda, saya mau tanya sedikit, terima boleh kasih. Dong, tanya sedikit. Boleh. Mbak, sorry, 10 detik, 10 detik. Mbak Linda punya film ada berapa? Saat ini terus terang kami ada satu film yang sudah ready Pak, dari bulan April. Lain kali kalau ada apa-apa hubungin saya aja. Nanti pembicaraannya dilanjutkan setelah ini ya. Terima kasih sekali lagi Pak Joni, Bu Linda sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih banyak ya CNN.